Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali dalam kebaktian online hari ini yang bertema pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Kebaktian ini akan dilayankan oleh Pendeta Gloria Tesalonika dari GKI Perumahan Citra 1. Kami berterima kasih kepada semua yang melayani dalam kebaktian ini. Marilah sejenak kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki kebaktian. Marilah bersama kita menghadap Tuhan. Mari kita membuka telinga untuk mendengar firman-Nya. Mari kita membuka hati untuk menerima kehendak-Nya. Mari kita membuka mulut kita untuk memuliakan Tuhan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, kita hidup di zaman banjir informasi. Setiap hari begitu banyak berita yang kita dapatkan dari media tradisional maupun media sosial. Ada berita yang benar, banyak juga yang menyesatkan dan meresahkan. Sangat perlu bagi kita untuk memiliki kemampuan mendengarkan dan membedakan mana yang benar agar dapat bijaksana dan bertindak benar. Seperti dikatakan dalam Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Sudahkah kita peka mendengarkan dan membedakan mana yang benar? Sudahkah kita dengar-dengaran akan firman-Nya, atau suaranya tertutup oleh suara lain yang lebih sesuai dengan keinginan kita? Saat ini, marilah
kita merendahkan hati di hadapan-Nya, mengakui dosa dan kesalahan kita. Ya Bapa, kami mengakui bahwa kerap kali kami kurang peka untuk mendengar. Kami kurang dengar-dengaran akan suara-Mu yang dengan lembut menegur dan mengarahkan kami. Kami lebih mendengarkan suara ribut dunia dengan segala yang tampak lebih menarik untuk diperhatikan. Akibatnya kami sering salah paham, salah menilai, salah memilih, bahkan termakan berita bohong yang membuat kami berprasangka buruk terhadap sesama. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mengakui juga bahwa kami kerap kurang peka mendengarkan firman-Mu. Sebaliknya kami lebih sering menuntut Engkau mendengarkan segala keluh kesah dan keinginan kami kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan. Berikanlah kami kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu dan kegigihan untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, Sang Anak Domba Allah, yang menyucikan kami dengan darah-Nya, kami mohon pengampunan. Amin. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Saudara-saudara, pengampunan dosa berlaku bagi kita yang bersungguh hati mengakui kesalahan kita, serta percaya bahwa Kristus telah menyucikan kita. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11 disebutkan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang
suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Saudaraku, tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang dalam ungkapan syukur kepadamu ya Allah kami yang baik, karena kami beroleh anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang memampukan kami ada sampai dengan saat ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh berjumpa kembali di dalam ibadah bersama kami di hari ini. Ibadah yang memperjumpakan kami dengan Tuhan, juga dengan sahabat-sahabat kami. Meskipun dilakukan secara online, tapi itu tidak menyurutkan sukacita kami, karena kami mau bertumbuh bersama di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam ibadah ini kami kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari segala kekurangan, keterbatasan kami sebagai manusia. Tapi kami percaya Roh Kudus akan membimbing setiap kami, hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam segala keterbatasan Tuhan memperlengkapi. Dan bagi setiap kami umat Tuhan yang mendengarkan firman di rumah kami masing-masing, biarlah berita firman yang kami dengar sungguh meneguhkan, menguatkan iman percaya kami untuk terus mendengarkan suara-Mu, dan kami bisa memperkatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Bersabdalah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Amos pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati
terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, nyala ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termaksud golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaannya. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Bacaan kedua diambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan, yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Demikianlah firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia. Yang lain mengatakan Dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan Dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi
dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, di bulan Maret 2020, saya dianugerahkan seorang keponakan. Bayi yang konon disebut bayi lahir masa pandemi. Karena dia lahir di 26 Maret dan saat ini sudah berusia 15 bulan lebih. Saudara, dalam WA group keluarga kami isinya sekarang penuh dengan foto-foto atau video perkembangan dari keponakan kami. Saudara, setiap hari selalu ada perkembangan yang membuat kami semua tertawa karena begitu lucunya. Salah satunya, saudara, salah satu perkembangan keponakan saya adalah kemampuannya untuk memahami apa yang orang tua dan opa-omanya katakan. Misalnya, saudara, kalau kita katakan, ayo mau naik motor. Karena setiap pagi sekarang harus naik motor sebelum papa mamanya berangkat kerja. Mau muter komplek 5-10 menit, keponakan saya ini sudah happy-nya luar biasa. Kalau mamanya udah bawa masker, saudara, ayo pakai masker. Wah, maka dalam hitungan detik ditarik maskernya, lalu kemudian dia siap untuk pakai. Saya hanya bisa tersenyum, kami tertawa karena begitu lucunya. Nah, saudara, sekarang keponakan saya sedang belajar bicara. Yang paling sering diucap adalah papa, mama. Menarik, saya pernah mendengar ketika keluarga kami mengatakan papa, maka dia meniru ucapan itu. Papa, pertama agak perlahan. Lalu kami mengatakan lebih keras, Dek. Maka dia meningkatkan volume suaranya. Papa. Lalu kita katakan lebih keras lagi, Dek. Papa. Di sini kami hanya bisa tersenyum. Ternyata dia sudah paham dan mendengarkan orang tua, opa, oma, tantenya. Saudara, cerita sederhana ini membuat saya berefleksi. Berawal dari mendengarkan siapa yang berbicara kepadanya, apa yang dikatakan, maka keponakan saya bisa berkata-kata mengikuti apa yang didengarnya itu. Karena itu benarlah dikatakan 0-5 tahun pertama adalah waktu emas untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak. Jadi apa yang kita ajarkan, kita perkatakan harus dipikirkan baik-baik. Jangan sampai bisa membawa dampak yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka mengikuti apa yang mereka dengarkan dengan telinga mereka. Jadi jangan sampai, saudara, ketika ada telepon lalu orang tua bilang ke anak, tolong diangkat, Dek. Bilang mama lagi ada kerjaan penting. Padahal mamanya lagi apa? Lagi santai. Lagi ngopi, bukannya bekerja. Apa yang kita katakan haruslah kita pikirkan baik-baik. Kenapa? Karena anak mendengarkan apa yang kita ucapkan. Saudara dikasih Tuhan, mendengarkan adalah sebuah aktivitas penting yang ada di dalam hidup kita. Tidak kebetulan kalau Tuhan menganugerahkan 2 telinga kepada kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih suka mendengarkan daripada suka berbicara. Bandingkan mulut kita hanya 1, saudara. Karena itu biasanya kalau ada pembinaan, biasanya ada sharing pelawat, saya mengingatkan kepada tim untuk lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara. Meskipun harus dengan jujur, terkadang masih ada orang yang sebaliknya. Mereka lebih senang berbicara. Dan ketika bicara itu hanya memfokuskan pada dirinya, pada kepentingannya, sehingga enggak peka dengan situasi atau keadaan orang lain. Saudaraku, mendengarkan menjadi sebuah hal yang sangat penting. Ketika kita mendengarkan dengan baik,
maka kita tahu dan mengenal siapa yang berbicara kepada kita. Kita dapat berinteraksi dengan orang itu, tapi ada yang lebih utama, bahwa ketika kita mendengarkan, kita terus memusatkan hati dan pikiran kita pada apa yang menjadi isi berita itu. Pemahaman ini begitu penting, saudara, karena pada kenyataannya fakta berbicara tidak mudah mendengarkan. Seringkali kita memakai pikiran kita, persepsi kita, sehingga isi berita yang sebenarnya bisa jadi dipahami berbeda dan tidak sesuai dengan maksudnya. Karena itu ketika mendengarkan kita harus fokus agar apa yang kita dengarkan itu tidak keliru atau salah. Kalau kita paham, kita memahami berita, apa yang mau disampaikan, pada akhirnya kita bisa menyuarakan, mempersaksikan dengan benar apa yang kita dengar itu kepada orang di sekeliling kita. Atau seperti tema kita pada hari ini, kita bisa pandai mendengar dan berkata-kata dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, kita belajar dari kisah Amos. Amos dapat memiliki kepandaian untuk berkata-kata ketika ia bersedia untuk taat. Artinya apa? Artinya dia rela melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepadanya. Kalau kita lihat di ayat 14, saudara, Amos menyatakan dirinya bukan nabi karena tidak berasal dari golongan nabi. Kalau nabi jelas dia adalah pewarta atau penyambung lidah Allah kepada umat. Tapi Amos dituliskan bukan golongan nabi. Amos adalah seorang peternak domba. Ia juga memiliki atau mengurus sebuah kebun arah hutan yang banyak terdapat di daratan rendah. Karenanya Amos juga dipandang sebagai seorang petani. Tetapi saudara, ada yang begitu istimewa. Di tengah profesinya, Amos 7 ayat 15 menguraikan bagaimana Amos dipanggil oleh Tuhan. Digambarkan bahwa ketika itu Allah memanggilnya untuk meninggalkan domba-dombanya, meninggalkan aktivitas kesehariannya. Untuk apa? Untuk bernubuat, untuk memberitahu umat Israel bahwa Tuhan akan menghukum mereka sebab terjadi ketidakadilan dan penindasan dari mereka yang punya kuasa dan kekayaan kepada mereka yang lemah dan miskin. Bahkan saudara, kalau kita menyimak bacaan pertama, untuk menggambarkan hal itu, dituliskan melalui penglihatan tentang tali sipat. Saudara, apa itu tali sipat? Tali sipat adalah tali yang biasa digunakan tukang bangunan untuk mengukur dan melihat apakah tembok yang sudah dibangun itu sudah tegak lurus. Tembok yang tegak lurus melambangkan kebenaran dan keadilan Allah. Kalau tidak tegak lurus, ibaratnya miring begitu ya, maka tembok itu harus dibongkar atau diruntuhkan. Dan inilah keprihatinan yang terjadi dalam konteks situasi Amos. Prihatin bahwa inilah yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, umat Israel. Apa yang dilakukan sudah melenceng, apa yang dilakukan sudah menyimpang. Dan di dalam situasi pergumulan itulah, maka Allah mengutus Amos menyuarakan kebenaran. Nah, lalu bagaimana respon seorang Amos, saudara? Di sini kita melihat respon Amos sungguh luar biasa. Amos bersedia untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Amos punya ketaatan itu. Taat berarti punya kerelaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki padanya. Saudara, ketaatan mendengarkan membuatnya mampu untuk menyuarakan suara kenabian. Amos mampu berkata-kata sekalipun ia bukan seorang nabi. Dan ia sadar betul bahwa dia akan dan pastinya berjumpa dengan situasi atau tantangan yang berat karena tugasnya memang sungguh amat berat. Tapi melalui Amos kita belajar, apapun, bagaimanapun situasi yang akan dihadapi, kita tetap diajak mengarahkan diri kepadanya. Kita belajar untuk taat mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, meskipun bisa jadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau dan kita inginkan. Saudara, ketaatan akan membuahkan hal yang baik, dampak yang positif. Tapi sebaliknya kalau tidak taat, akan membawa dampak yang kurang baik.
Contohnya saudara yang paling mudah, kalau coba kita refleksikan di dalam kehidupan dan situasi kita saat ini. Ketaatan menjadi kata kunci bagi kita yang masih bergumul dengan situasi pandemi COVID-19. Pandemi belum usai, saudara. Bahkan saya mendapat informasi bahwa kini ditemukan varian baru, varian Delta yang lebih berbahaya dan bahkan menular pada individu yang usianya masih muda. Berulang kali saudara ketaatan itu kita gaungkan, digaungkan. Tapi seringkali pula pelanggaran terjadi ketika kita tidak mau taat. Beberapa minggu ini berita menuliskan kota di mana kita berada di Jakarta terjadi penambahan kasus COVID yang cukup besar. Bahkan Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mengatakan jumlah pemakaman dengan protokol COVID mengalami kenaikan di Juni 2021 2 kali lipat. Dan semuanya berangkat, saudara, salah satunya bisa jadi ketika kita tidak taat. Ada yang merasa sudah divaksin, lalu kemudian abai pada prokes yang ada. Padahal kalau sudah divaksin, namun ketika kondisinya sedang tidak fit, daya tahan tubuh menurun, tetap rawan saudara tertular dengan virus itu. Tapi inilah situasi yang terjadi. Semua karena ketidaktaatan. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk taat. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Sekalipun bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau dan kita inginkan. Kalau Tuhan menghendaki kita untuk mari kita turut serta terlibat dalam pemulihan di tengah pandemi. Termasuk juga melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dalam doa kita, dalam persekutuan, dalam ibadah online. Mari kita lakukan dalam ketaatan kita kepadanya. Menjaga diri dan menjaga keselamatan orang lain. Itu poin pertama, saudara. Taat pada apa yang Tuhan kehendaki. Kerelaan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, saudara. Pandai mendengar dan berkata-kata juga adalah ketika kita memiliki hati yang teguh dan tidak mudah terombang-ambing pada apa yang kita yakini adalah kebenaran. Kita belajar dari kisah Injil pada hari ini. Kisah tentang Herodes. Herodes di sini adalah Herodes Antipas. Dia adalah anak dari Herodes Agung yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Dan tegurannya begitu keras, saudara. Ada ayat 18 menuliskan pernah menegur. Ini harfiah berkali-kali. Jadi betapa teguran itu sangat keras. Kenapa? Karena pernikahannya dengan Herodias. Padahal Herodias sudah menikah dengan Filipus yang adalah saudara Herodes Antipas. Jadi pernikahan ini sebenarnya adalah pernikahan yang dilarang. Karenanya kita melihat sebuah keberanian yang tampak melalui sosok Yohanes Pembaptis. Ia berani memberi peringatan yang keras pada Herodes. Bagi Yohanes seorang raja mestinya tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana ia harus tunduk pada hukum dan perintah Allah. Tapi kenyataannya saudara, ia tidak mau tunduk kepadanya. Tapi ada salah satu bagian yang menarik perhatian saya ketika membaca teks ini adalah di ayat ke-20. Dituliskan sebenarnya Herodes tahu betul bahwa Yohanes Pembaptis adalah sosok yang benar dan suci. Karena itu ia melindunginya. Apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Ia suka mendengarkan pengajaran Yohanes Pembaptis. Tetapi yang ironis, ia tidak mau memperbaiki hidupnya. Saudara, mestinya ia tahu yang benar, tapi hatinya tidak teguh. Ini tampak ketika ia membunuh Yohanes Pembaptis. Nah, kenapa membunuh? Kalau kita memperhatikan alur cerita bacaan Injil, ternyata semua dimulai dari apa yang pernah diucapkannya, dikatakannya. Ketika dituliskan anak Herodias dari pernikahan sebelumnya menari dan menyukakan hati raja dan para tamunya. Perhatikanlah perkataan Herodes. Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Saudara, kata-kata ini tentu disambut oleh gadis itu dan ibunya. Karena memang Herodias sangat tidak suka pada Yohanes yang telah menegur dengan keras.
Karena itu dia meminta Herodes untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Saudaraku, menarik di ayat 26, permintaannya sebenarnya membuat Herodes itu sangat sedih. Dan inilah pergumulan Herodes. Tapi Herodes terjerumus pada apa yang dikatakan oleh Herodias dan anaknya. Dan ia harus melakukan apa yang dikatakannya itu. Ia segan awalnya untuk membunuh Yohanes, sebab ia takut pada kemarahan rakyat yang bisa terjadi. Tapi pada situasi ini, ia pun tidak mau kehilangan muka di depan tamu-tamunya. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya karena kebencian dan kelicikan Herodias, karena perkataan Herodes, maka Yohanes pun terbunuh. Saudara, Herodes tahu, bukan tidak tahu, apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan. Tapi hatinya terombang-ambing. Ia tidak teguh pada apa yang diyakini sebagai kebenaran. Dari mulutnya keluar perkataan yang justru mencelakakan orang lain. Dan ia harus mempertanggungjawabkan hal itu. Ia mendengar dengan baik pengajaran Yohanes. Tapi ketika diperhadapkan pada sebuah keadaan yang menyangkut kepentingan kuasanya, maka ia melakukan tindakan tidak terpuji dan tindakan yang tidak diperkenankan. Nah, saudaraku, kalau ini coba kita refleksikan dalam hidup kita. Bisa jadi seringkali atau kerap kali kita pun demikian. Kita sudah mendengar pengajaran yang baik, yang benar, termasuk firman Tuhan, khotbah, persekutuan, ibadah. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan apa yang jadi kepentingan kita, ketika pengajaran itu mengusik kita, maka kita mengatakan tunggu dulu, dan tidak mudah bagi kita untuk berubah. Saudara, saya pernah mendengar ada orang mengatakan begini, khotbahnya itu pasti ngarah ke saya tuh. Yang khotbah tahu saya lagi ada masalah nih. Kok tahu saya lagi marah sama pasangan saya? Kok tahu saya lagi gregetan, lagi kesel dengan si A? Susah bagi saya mengampuni. Pas bahasan firman tentang belajar mengampuni. Lalu dia kemudian merasa ditegur. Padahal saudara, firman Tuhan bukan hanya untuk 1-2 orang. Tapi firman Tuhan berbicara kepada setiap kita yang mendengarkannya. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus bekerja, berbicara. Sehingga kita berkomitmen untuk memaknai setiap pesan firman Tuhan. Yang kita yakini adalah kebenaran di dalam hidup kita. Firman Tuhan dituliskan dalam surat Timotius, berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu saudara, pada poin kedua kita diingatkan, milikilah hati yang teguh untuk memperkatakan kebenaran itu dan melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Lalu poin yang ketiga, saudara, pandai mendengar dan berkata-kata dengan benar adalah ketika kita menyadari siapa kita di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dipilihnya. Kita yang sesungguhnya tidak layak. Kita beroleh kasih karunia dan damai sejahtera. Keselamatan diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dan keselamatan itu ada di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang dituliskan oleh surat Efesus bacaan kita. Di mana Efesus 1 ayat 7 sampai 8 menegaskan bahwa di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, inilah berkat rohani yang Tuhan anugerahkan. Kita dipilihnya dan diberikan hikmat serta pengertian untuk mendengar dan memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan yang juga memampukan kita untuk bisa hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maka panggilan kita, saudara, panggilan kepada saya dan saudara adalah kita terus menjadikan perkataannya yang utama dalam hidup kita. Dan tidak hanya itu, di dalam Dia setiap kita dimeteraikan oleh Roh Kudus dapat terus memuji dan memuliakan Dia. Inilah panggilan kita. Kita pandai berkata-kata dan semua yang keluar dari mulut kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Perkataan yang kita ucapkan semestinya adalah perkataan yang positif, yang penuh kasih, yang membangun, dan tidak kemudian menjadi batu sandungan. Prihatin saudara kalau ada yang justru dari mulutnya keluar perkataan yang meremehkan, yang menjudge,
yang tidak menghargai orang lain. Jangan sampai seperti itu. Apalagi kalau kita menilik hidup kita di tengah dunia, perkembangan media sosial begitu luar biasa, saudara. Berita, informasi, news begitu ya, komen-komen dengan mudah kita terima. Saya suka membaca dan mendengar bagaimana pertikaian, adu mulut justru terjadi dan tidak sedikit membawa impact atau dampak yang negatif bagi keutuhan sebuah relasi. Tak terkecuali juga relasi antar umat beragama. Yang satu memberikan komen A, yang lain memberikan komen B, menyudutkan dan terkadang memakai persepsinya dan merasa apa yang menjadi persepsinya itulah yang paling benar. Karena itu menjadi tantangan bagi kita untuk terus dengan bijaksana, arif kita mendengar atau menerima sebuah berita. Saya suka prihatin, saudara, kadang ada yang belum dibaca beritanya, pesannya begitu ya, main langsung di forward. Padahal tidak seperti itu keadaannya. Ada berita yang menakutkan langsung di forward. Maka akan makin membuat orang yang menerimanya, membacanya cemas, khawatir. Padahal kenyataannya tidak separah pemberitaannya. Karena itu saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ungkapkan, katakan, perlu kita saring sedemikian rupa. Supaya apa yang kita katakan, saksikan, itulah yang sebenarnya. Dan memang kenyataannya terjadi. Kalau kita belajar dari surat Efesus, hidup kita yang telah mengalami anugerah di dalam Kristus mestinya memancarkan yang baik, yang benar seturut dengan kehendaknya. Yang tampak dari apa yang kita katakan, kita ungkapkan, kita sharingkan, kita saksikan melalui mulut kita. Dan inilah perenungan kita, saudara. Tema kita hari ini pandai mendengar dan berkata-kata. Dari firman Tuhan, pembacaan kita belajar. Yang pertama, pandai mendengar dan berkata-kata adalah ketika kita bersedia untuk taat. Artinya apa? Rela melakukan apa yang Tuhan kehendaki padanya. Yang kedua, pandai mendengar dan berkata-kata juga adalah ketika kita bersedia punya hati yang teguh, tidak mudah terombang-ambing pada apa yang terjadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, pandai mendengar dan berkata-kata adalah ketika kita menyadari keberadaan kita yang beroleh berkat rohani dari Allah dalam Yesus Kristus. Dan kita berjanji, berkomitmen untuk bisa mempersaksikan karya Allah dalam Tuhan Yesus itu melalui apa yang kita ungkapkan, kita katakan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar di hari ini sungguh menguatkan, meneguhkan iman percaya kita untuk melakukannya dan hidup seturut dengan kehendaknya. Tuhan memberkati. Amin. Bagi
Saudara-saudara, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita memasuki doa syafaat, mari kita berdoa. Kami mensyukuri anugerah Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan bersama di hari ini. Mampukan kami ya Roh Kudus agar kami tidak hanya pandai mendengar, namun lebih dari itu kami juga bisa berkata-kata dan melakukan kebenaran firman di dalam keseharian hidup kami. Dalam doa bersama kami di hari ini, kami menyatukan hati berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Karuniakanlah hikmat, kearifan bagi pemerintah bangsa kami untuk bisa memikirkan upaya menanggulangi pergumulan di tengah bangsa kami. Secara khusus dalam situasi pandemi yang masih terus terjadi. Berikanlah telinga yang mau mendengar suara-Mu dan komitmen untuk terus melakukan yang terbaik bagi keutuhan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi di mana kami berada. Kami mendengar pemberitaan yang menyaksikan bahwa kasus COVID bertambah kembali, tak terkecuali di wilayah di kota kami berada, Jakarta. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan situasi ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan kepada mereka yang lemah secara tubuh, mereka yang sakit, mereka yang tengah mencari tempat untuk proses isolasi di tengah penuhnya rumah sakit atau tempat yang ada. Kami juga berdoa bagi mereka yang harus mengalami kehilangan orang yang amat dicintai dan dikasihi. Tuhan senantiasa menopang sehingga mereka dapat terus melangkah dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa mengingat mereka yang masih harus terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Mereka yang berjuang karena kehilangan pekerjaan, berjuang mencari pekerjaan, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, berjuang ketika mereka harus bekerja baik di dalam atau di luar rumah. Anak-anak kami yang juga berjuang di dalam pembelajaran jarak jauh mereka. Kami sungguh meyakini Engkau hadir menyertai setiap saudara kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, memiliki keyakinan dan iman bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Sang Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di seluruh wilayah di Indonesia dan secara khusus untuk kehidupan jemaat Tuhan GKI Samanhudi. Saat ini Tuhan, semua kegiatan dilakukan secara online, peribadahan, persekutuan, kiranya Tuhan yang beserta dengan seluruh pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah apa yang dilakukan akan terus membawa umat untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Berkatilah majelis jemaat, rekan-rekan pendeta, para penatua, badan pelayanan, aktivis, komisi, dan setiap kami umat Tuhan. Berikanlah kami semangat dan sukacita untuk terus melayani dan memberikan yang terbaik dalam situasi pandemi sekalipun. Karena sungguh kami meyakini Tuhan baik, bahkan teramat baik. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan, mendengarkan suara-Mu, dan terus berkarya di tengah dunia di mana kami berada. Inilah rangkaian doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Karena itu kami ingin menyempurnakan dengan doa yang Yesus ajarkan dan akan kami nyanyikan bersama.
seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, mari kita senantiasa memberi persembahan syukur kepada Allah, baik lewat ucapan, kelakuan, maupun penghasilan kita. Sebab semua yang kita dapat berasal dari Allah dan patut kita persembahkan untuk kemuliaan Allah. Selaras dengan apa yang tertulis pada Ibrani 13 ayat yang ke-15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tetapi Engkau juga yang selalu berserta dengan kami. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu. Saat ini kami membawa persembahan yang ada berasal daripada Engkau jua. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan ini dan menjadikannya alat bagi pelebaran kerajaan-Mu di bumi. Engkau pun memberikan hikmat kepada majelis jemaat dalam mengelolanya, sehingga melaluinya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, suara bising di sekitar kita masih akan terus ada. Tetapi dengarkan dan ikutilah suara Tuhan yang menuntun pada kebenaran. Biarlah perkataan kita menuturkan kebenaran, biarlah tingkah laku kita menaburkan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar.
mengarahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. We satisfy